Pengambilan sumpah janji. Mas Imam, Indonesia Raya sudah Mas Imam? Oke Mas. Oh, Indonesia Raya dari? Indonesia Raya yang nyetel, yang ngeplay? Siap ya, hadirin berdiri. Saya menyanyikan bersama baru. Selamat datang, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Bupati Cilacap, Bapak Wakil Bupati Cilacap, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan semangat bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Sudah, katanya sudah. Oh, nyanyikan sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Bupati Cilacap beserta Ibu Hajah Teti Rohati Ningsih Esos, yang kami hormati Wakil Bupati Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan dan disanjungkan selain ucapan dan pujian Alhamdulillahirabbil alamin, untuk mensyukuri segala nikmat Allah yang tiada terbatas dan maha luas yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dan dengan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, perkenankan acara penyerahan surat keputusan Bupati Cilacap tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah janji PNS formasi CPNS tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap pada hari ini, Rabu 24 Juni 2020, dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap selaku penyelenggara, Bapak Warsono SH Mhum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah mabadah. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Cilacap, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah atau yang wakili, Bapak Asisten, para staf ahli yang saya hormati, para pimpinan OPD, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, yang kami hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita, yang kami hormati, serta teman-teman semua dari CPNS dan PNS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, ada di 34 titik lokasi dalam jaringan yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi. Masih semangatkah kita? Karena Anda semua CPNS, saya ingin tanya dulu. Sudah kenalkah teman-teman semua kepada beliau-beliau yang di depan? Belum? Oh, belum. Belum kenal Pak Bupati. Yang paling tengah adalah Bapak Bupati Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji. Sebelah kiri beliau adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, sekaligus istri beliau, pasti itu. Ibu Hajah Teti Rohatiningsih. Sebelah kanan beliau, Pak Wakil Bupati, yang masih muda dan ganteng itu, Bapak Samsul Aulia Rahman. Yang ibu-ibu yang sebelah kiri, itu adalah istri Pak Sekretaris Daerah kita, sekaligus Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan. Nah, selebihnya nanti kenalan lagi. Di sana ada Pak Uong, di sana ada Pak Asisten 2, Pak Wasi, balik Pak. Di sini ada Pak Asisten 3, Pak Asisten 1, Pak Dian. Ya, saya jago walak-walik. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya ingin ngecek yang di dai luhur mana? Ada dai luhur? Halo dai luhur? Korwil dai luhur mana? Baik, terima kasih. Uji petik wae ya. Yang di SMP Nusa Wungu mana? SMP 3. SMP 3 Nusa Wungu. Halo? Korwil SMP 3 Nusa Wungu? Oh. Acungkan tangannya, biar operator cepat melihat. Acungkan tangannya. Ya, SMP 3 Nusa Wungu. Ada sebanyak 18 CPNS. Mana Mas operator? Acungkan tangan yang Nusa Wungu. SMP 3. Mana? Mas operator ketemu? Oh, baik. Yang Kedung Reja, Korwil Kedung Reja mana? Korwil Kedung Reja. Korwil Kedung Reja.
Coba dicek gambarnya diperkecil Mas. Dilihat, dilayarkan semua. Ngacung yang dari Gedung Kerja, Korwil Gedung Kerja mana? Korwil Gedung Kerja, ngacung. Hah? Tadi dicek datang semua. Terus sekarang tidak terpantau. Yang Korwil Kesugihan mana? Korwil Kesugihan. Baik. Ya. Baik, mungkin rechecknya itu. Moga-moga yang lain juga sudah siap semua, tadi sudah dicek. Namun demikian, teman-teman sekalian, untuk menghangatkan suasana, saya ingin laporan saya ini diawali dengan yel dulu ya. Sepakat ya? Setuju ya? Meskipun suasana pandemi coronavirus atau COVID, tetapi kita tetap harus semangat. Dan karenanya saya ingin ada yel. Yel yang pertama nanti akan saya sampaikan Cilacap, jawabnya apa? Berjaya. Ya, CPNS cepet-cepet tekon kancane, tanya temennya, apa sih yelnya Cilacap gitu. Apa sih motonya Cilacap, apa sih kebijakan Cilacap gitu ya. Kalau saya menyebut Bangga Bangun Desa, jawabnya apa? Halo? Apa jawabnya? Lanjutkan? Loh kok semangatnya kok melempem? Lanjutkan ya? Lanjutkan. Kalau saya nyebut PNS, apa jawabnya? Atau CPNS, apa jawabnya? Alhamdulillah. Pengennya apa pengen? Apa? Kenapa kena demam? CPNS. Semangat? Ya? Semangat ya? Baik. Kalau saya nyebut COVID-19, apa jawabnya? Apa jawabnya? Hah? Berlalu. Setuju? Baik, coba ya. Hah? Oh, stop COVID ya sudah. Stop COVID. Itu ada Pak Asisten 1 tuh, ya. Stop COVID ya. COVID-19 stop gitu ya. Ya. Dicoba. Merdeka. Tadi udah sarapan belum? Ini coba. Nanti ada snacknya enggak Mas Panitia? Ya nek ora ono engko untuk SK yo mangan di dewek ya. Ya. Merdeka. Cilacap. Cilacap. Bangga bangun desa. Bangga bangun desa. Bangga bangun desa. PNS. 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 COVID-19. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, pada kesempatan ini dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut berkaitan dengan penyelenggaraan pengambilan sumpah janji CPNS dan PNS Kabupaten Cilacap tahun 2020. Yang pertama adalah dasar. Dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dasar yang kedua adalah Pasal 3 Angka 1 dan Pasal 9 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sana ditegaskan bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah janji dan hukuman disiplin dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban mengucapkan sumpah janji PNS apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Kemudian yang ketiga adalah pasal 37 ayat 2 dan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ditegaskan bahwa setiap calon PNS
pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah janji dan calon PNS dapat diberhentikan apabila tidak bersedia mengucapkan sumpah janji pada saat diangkat menjadi PNS. Romawi 2, pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, pada kondisi pandemi Corona pada saat ini, maka kegiatan pengambilan sumpah janji PNS tahun 2020 dilaksanakan secara virtual dalam jaringan. Yang pada saat ini dilaksanakan melalui pendekatan IT SOM dengan 35 titik termasuk yang ada di pendopo ini. Romawi 3, data PNS yang diambil sumpah janji. Yang pertama, jumlah PNS yang akan diambil sumpah janji sebanyak 704 orang. Meliputi yang pertama, CPNS pelamar umum dan tenaga honorer X kategori 2, formasi tahun 2018 sebanyak 656 orang. Yang kedua, CPNS formasi bidan PTT atau pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 30 orang. Kemudian CPNS formasi THLTB, singkatan dari tenaga harian lepas, tenaga bantu dari Kementerian Pertanian sebanyak 1 orang. Kemudian yang keempat, PNS lama, PNS yang belum dilaksanakan sumpah, yaitu sebanyak 17 orang. Yang kedua, CPNS yang mengikuti sumpah janji sebagaimana dimaksud, disampaikan rincian sebagai berikut. Dirinci berdasarkan golongan, CPNS golongan 3 sebanyak 538 orang, meliputi tenaga kependidikan 386 orang, kemudian tenaga teknis atau administrasi sebanyak 30 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 122 orang. Kemudian golongan 2, CPNS golongan 2, terdiri dari tenaga teknis atau administrasi sebanyak 1 orang, tenaga kesehatan sebanyak 148 orang. Kemudian dirinci berdasarkan agama yang dianut. Yang pertama, agama Islam sebanyak 665 orang, agama Katolik sebanyak 11 orang, agama Kristen Protestan sebanyak 10 orang, dan agama Buddha 1 orang. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, pria 177 orang, wanita 510 orang. Kemudian dirinci berdasarkan status pernikahan, menikah ada 400 orang dan belum menikah sebanyak 279 orang. Romawi 4, pelaksanaan. Kegiatan pengambilan sumpah janji PNS yang dilaksanakan pada kesempatan pagi ini dengan menggunakan metode dalam jaringan atau secara online live streaming dilakukan di 30 titik lokasi sebagai berikut. Yang pertama, titik lokasi pendopo Kabupaten Cilacap sebagai host meeting sebanyak 57 PNS. Kemudian Korwil Sidarja diikuti 13 PNS, Korwil Kesugihan diikuti 15 PNS, Korwil Binangun diikuti 14 PNS, Korwil Keroya diikuti 20 PNS, Korwil Jeruk Legi diikuti 21 PNS, Korwil Bantarsari diikuti 15 PNS, Korwil Kaunganten diikuti 21 PNS, Korwil Adipala diikuti 20 PNS, Korwil Kedongreja diikuti 22 PNS, Korwil Dailuhur diikuti 18 PNS, Korwil Cipari diikuti 18 PNS, Korwil Cimanggu diikuti 22 PNS, Korwil Gandrung Mangu diikuti 24 PNS, Korwil Wanarja diikuti 31 PNS, Korwil Majenang diikuti 25 PNS. Kemudian titik lokasi di SMP Negeri 1 Kampung Laut diikuti 16 PNS. Titik lokasi di SMP Negeri 3 Nusa Wungu diikuti 18 PNS. Titik lokasi di SMP Negeri 1 Karangpocung diikuti 28 PNS.
titik lokasi di SMP Negeri 1 Bantarsari diikuti 12 PNS, SMP Negeri 2 Kaunganten diikuti 10 PNS, SMP Negeri 4 Cipari diikuti 16 PNS, SMP Negeri 2 Cimanggu diikuti 13 PNS, SMP Negeri 4 Majenang diikuti 15 PNS. Kemudian untuk titik lokasi di UPTD RSUD Cilacap diikuti 45 orang. Kemudian UPTD RSUD Majenang diikuti 43 orang. Kemudian UPTD Puskesmas Patimuan 10 orang. UPTD Puskesmas Sampang 12 orang. UPTD Puskesmas Maos 12 orang. Dan UPTD Adipala 2, Puskesmas Adipala 2 11 orang. Puskesmas Kedung Reja 12 orang, Daluhur 1 16 orang, Gandrung Mangu 1 15 orang, kemudian Puskesmas Wanarja 2 15 orang dan UPTD Puskesmas Cilacap Utara 2 21 orang PNS. Romawi 4, Romawi 5 penutup. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Bapak semua. Dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Bupati pada saatnya nanti untuk dapatnya melaksanakan pengambilan sumpah kepada PNS serta calon pegawai negeri sipil dan sekaligus menyerahkan secara simbolis surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil dan memberikan pengarahan pada acara ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Cilacap. Bangun desa. PNS. 19. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan surat keputusan Bupati Cilacap tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS secara simbolis oleh Bupati Cilacap. Perwakilan penerima, disilakan menempatkan diri. Yang terhormat Bupati Cilacap, berkenan menyerahkan didampingi Wakil Bupati Cilacap dan Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap. Penyerahan yang pertama, mewakili kelompok jabatan teknis, Bapak Nanda Dwi Armada ST dari Dinas PUPR Kabupaten Cilacap. Mewakili kelompok jabatan kependidikan, Bapak Hendro Cahyo Warsito SPD, Guru SD Negeri Cilacap 07, Cilacap. Dan mewakili kelompok jabatan kesehatan, Bapak Ahmad Bakti Yunanto AMDKep dari UPTD RSUD Cilacap. Penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya persiapan pengambilan sumpah janji PNS oleh Bupati Cilacap. Pegawai negeri sipil yang akan disumpah dimohon berdiri. Rohaniwan disilakan menempatkan diri. Bupati Cilacap berkenan menempatkan diri dan hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil. Saya Bupati Cilacap akan mengambil sumpah janji berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 bahwa setiap calon PNS yang diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah janji. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Diambil sumpah janji menurut agama apa? Dengan demikian, saudara-saudara akan saya ambil sumpah janji menurut agama yang saudara-saudara anut. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir saat ini, juga penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, karena manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk yang beragama Buddha, ikuti kata-kata saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, sekarang
Bersama-sama ikuti kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Persiapan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah janji PNS. Perwakilan agama dan saksi dimohon menempatkan diri. Penandatanganan pertama yang mengangkat sumpah mewakili agama Islam, Ibu Amalia Juwita Okivira SH. Mewakili agama Kristen, Bapak Handri Pangarso Utomo SPC. Mewakili agama Katolik, Bapak Dr. Ignatius Mikael Reza Brianto, SPRAD. Mewakili agama Buddha, Ibu Yuliatun SPD SD. Selanjutnya Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Berikutnya para saksi. Saksi pertama, Bapak Suranto BSC SIP MM.
Saksi kedua, Bapak Kamidun SH. Penandatanganan selesai. Bupati Cilacap berkenan kembali ke tempat. Perwakilan agama, saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita ikuti sambutan pengarahan Bupati Cilacap. Yang terhormat, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Saudara Wakil Bupati dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para rohaniawan yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Dharma Wanita Persatuan yang saya hormati, para penerima surat keputusan pengangkatan PNS yang saya hormati dan saya banggakan. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap formasi tahun 2018. Berkenaan dengan hal tersebut, saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang pada hari ini diambil sumpahnya dan menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Harus saudara sadari bahwa sumpah janji yang telah saudara-saudara ucapkan tadi merupakan pernyataan sikap batin yang tidak hanya disaksikan oleh yang hadir di sini, tetapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apa yang telah diucapkan tadi hendaknya tidak sekedar formalitas semata, tetapi hendaknya benar-benar dihayati serta dipatri di dalam pikiran dan hati saudara-saudara sekalian. Saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Warsono, Kepala BKD Kabupaten Cilacap, panjang lebar. Saya tidak perlu menyampaikan banyak-banyak. Tapi dalam situasi seperti ini mungkin ini pertama, ini juga pertama, bukan mungkin, ini pertama saya melantik sumpah janji PNS itu melalui virtual seperti ini, melalui Vidcon seperti ini, juga physical distancing. Ini hal yang tadi
saya agak hati ini gegel. Tapi inilah satu pengalaman yang harus dilakukan. Karena ini adalah COVID. COVID ini awalnya adalah hanya masalah kesehatan. Tapi kesini menjadi masalah-masalah ekonomi. Dan banyak kegiatan-kegiatan ini terhenti. Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan perdagangan terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Kegiatan-kegiatan seni dan lain-lain terhenti. Dan pasar pun terganggu. Birokrasi, kepegawaian, pekerjaan, semua terganggu. Lah ini apa? Ini adalah tadi COVID ini yang menjadi masalah dari masalah ekonomi, masalah kesehatan ke masalah ekonomi. Setelah saya tua seperti ini adalah rentan terhadap COVID ini. Maka saya harus menjaga kesehatan saya. Tapi setelah saya berpikir, melamun, membayangkan. Jadi kalau ada orang sakit dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, lantas di rumah sakit meninggal. Ini ada satu pertanyaan, kita dibawa ke rumah sakit diobati atau suruh mati? Ini ada satu. Terus juga ada, saya juga sedikit kena penyakit diabetes, gula. Ini lagi ini. Penyakit gula ini, diabetes. Ini saya lagi merasakan saya sendiri. Jadi ada dokter pernah darah tinggi, pernah asam urat, kena ini. Tapi dokter itu juga ngobati dirinya tidak sembuh. Teman saya itu, saya konsultasi dengan dokter. Tapi dia bisa mengobati orang yang baru sakit 1 atau 2 tahun. Padahal dokter itu udah sakit puluhan tahun. Nah ini ada satu. Lantas saya juga di sini ada rumah sakit dibangun. Dulu rumah sakit belum dibangun, pasien itu sedikit. Tapi setelah rumah sakit dibangun, kenapa pasien itu tambah banyak lagi? Jadi ada satu pertanyaan. Harusnya bagaimana? Yang harus pergi ke rumah sakit itu seperti apa sih? Saya mau bertanya, orang seperti apa yang harus pergi ke rumah sakit seharusnya? Orang yang memerlukan pertolongan darurat. Orang yang patah tulang. Orang yang hamil itu harus pergi ke rumah sakit. Tapi kadang kita berpikir itu salah. Kita sakit makan obat, sakit pergi dokter, cari utangan ke sana ke sini, jual rumah sampai bangkrut dan mati. Ini saya lagi mengevaluasi teman-teman saya yang udah kaya, dia bangkrut, miskin karena tadi ngobati kanker, sakit, stroke dan lain-lain. Menjual, mencari utangnya banyak, hartanya habis tapi mati. Ini. Nah, terus dalam COVID-19 seperti ini yang perlu kita jaga. Tapi kalau kita lihat di WHO itu, ini adalah seleksi alam. Maka ada satu pertanyaan, didahulukan mana?
menyelamatkan manusia dengan menyelamatkan ekonomi. Banyak yang ngomong menyelamatkan manusia. Tapi Pak Menteri Pan RB menyampaikan, Pak Cahyo Kumolo, bahwa yang masuk ke kantor itu yang umurnya 45 tahun ke bawah. Yang 45 tahun ke atas harus work from home. Ini artinya itu nanti ada seleksi alam. Seleksi alam yang tua-tua itu ya akan matilah dengan sendirinya. Apakah perlu diobati? Yang jawab diri sendiri. Jadi yang penting adalah yang diselamatkan adalah ekonomi. Untuk apa menyelamatkan ekonomi? Menyelamatkan ekonomi adalah menyelamatkan generasi muda, next young generation. Ini penting. Untuk kita menghadapi situasi seperti ini, maka yang bisa menjaga kesehatan adalah saudara-saudara sekalian yang jaga dengan apa? Dengan olahraga, dengan makanan yang banyak yang hijau-hijauan, makanan-makanan yang sehat, tentu pikiran yang sehat. Ini untuk menjaga tetap kita imunnya kuat. Juga apakah tadi dengan seleksi alam, orang-orang tua semacam saya, istri dan ini akan berhenti? Tidak. Jadi biar otot-otot kita kuat. Ini kebiasaan saya. Saya menjaga saya yang saya lakukan. Saya tiap hari saya jalan. Saya jalan 5 sampai 8 kilo setiap hari. Setiap hari. Untuk apa? Saya biar sehat, saya pengen sehat, saya harus sehat. Itu saya. Dan makanan pun kita jaga. Tapi itu juga masih penting. Minta pada Tuhan. Minta pada Allah, berdoa. Semoga kita tetap dikasih kesehatan. Lantas kalau sudah tua, itu akan pikun. Ketika saudara-saudara sekalian, saya baru saja menyelesaikan buku yang saya baca yaitu Dr. Mahathir Muhammad. Kenapa beliau umur 94 tahun masih sehat? Ternyata rahasia ini saya kasih tahu. Rahasia beliau nggak usah baca buku. Bukunya tebal, susah harus beli. Saya baca buku, saya yang baca itu. Bahwa beliau itu sehat. Bahwa manusia itu kalau sudah tua tidak boleh istirahat. Tidak boleh pensiun. Harus tetap. Kenapa? Untuk melatih. Maka dengan beliau selalu baca. Beliau itu selalu membaca tiap hari. Tidak pernah tidak membaca. Beliau membaca. Untuk apa? Supaya jangan pikun. Supaya jangan pelupa. Supaya tetap energik. Jadi yang kedua tetap olahraga supaya energi. Supaya sehat. Nah ini rahasia beliau masih banyak. Termasuk bagaimana hubungan keluarga. Bagaimana cara tidur. Itu semuanya kalau saudara nanti beli di toko buku Dr. Mahathir Muhammad 94 tahun masih sehat. Coba baca itu. Nah, saya dengan ilustrasi tadi maksudnya ilustrasi tadi bahwa sebagai PNS ini saudara bisa tadi ilustrasi tadi, saudara bisa apakah dalam pekerjaan ini selain tadi bisa menjaga orang utuh ke saudara sekalian sekarang menjadi PNS itu kan melayani. Jadi jangan sampai orang kayak tadi digambarkan datang ke rumah sakit diobati lantas mati. Tapi bagaimana Anda menyelesaikan melayani masyarakat. Jadi selain itu Anda juga harus sehat. Anda harus pandai, harus mau belajar, harus mau tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi siapa yang penting? Dia kenapa harus datang ke kantor?
untuk menemui saudara-saudara sekalian nanti kalau menjadi abdi negara, menjadi khodimul ummah, pelayan masyarakat itu yang perlu dilayani. Tadi digambarkan orang yang darurat, patah tulang, patah kaki, orang hamil itu didahulukan. Maksudnya dia yang wajib ke sana. Dia datang ke sana kalau minta pertolongan. Lah itu saya mau menggambarkan ilustrasi tadi bahwa itulah tugas saudara-saudara sekalian kelak kalau nanti sudah tugas menjadi PNS khususnya di Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat. Selamat atas dilantiknya, atas disumpahnya menjadi PNS hari ini. Siapkah saudara melayani masyarakat? Siapkah melayani masyarakat? Nah, walaupun Anda melayani masyarakat dalam COVID hari seperti ini, jaga kesehatan saudara. Selalu pakai masker, jaga physical distancing, jaga jarak, pakai sabun. Lah inilah yang disebut new normal. New normal itu semuanya menjadi baru, tatanan baru, birokrasi baru, PNS baru, semua. Ini kita ubah yaitu menjadi new normal yang semuanya yaitu dengan protokol kesehatan. Termasuk saudara-saudara sekalian, saya mengharuskan wajib Anda menjadi mentor, menjadi juru kampanye bagaimana protokol kesehatan di lingkungan saudara, baik di rumah, di kantor, dan dengan saudara-saudara sekalian. Siap? Siap? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara yang terakhir, sejenak mari kita tundukkan kepala, mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Haji Musrian. Hadirin sekalian yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya bahwa doa akan saya bacakan secara Islam, untuk yang non-Islam bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Semoga membawa berkah dan manfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di ruangan ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karena itu, berilah kemudahan bagi terlantik untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan kepada mereka. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui,
Jadikanlah tugas dan kewajiban kami ini sebagai sumber ketenangan batin bagi kami dan sumber kebaikan. Apapun yang kami kerjakan menjadi ibadah di sisimu. Dan sebaliknya, janganlah Engkau jadikan tugas dan kewajiban ini yang membuat kami lalai dan lengah dengan perintah dan seruan-Mu. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin, berilah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebajikan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Dat yang Maha Pengampun, kami sadar dalam pergumulan menapaki langkah-langkah perjalanan hidup kami. Kami sering membuat khilaf dan salah. Ampunilah segala salah dan khilaf kami. Janganlah Engkau biarkan kami tanpa bimbingan-Mu, walaupun hanya sekejap mata. Dengan demikian, Ya Allah, Tuhan pengabul doa, akhirnya kami boleh menanti penuh harap pengabulan atas doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada CPNS yang telah menerima SK menjadi PNS. Disilakan yang telah menerima SK untuk berdiri. Pemberian ucapan selamat oleh Bupati Cilacap, Wakil Bupati Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, dan diikuti oleh Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan hadirin. Mbak Rina. Terima kasih sekali lagi, dan untuk para penerima SK tetap tinggal di tempat, dilanjutkan dengan penandatanganan. Dengan demikian, untuk Bapak Bupati Cilacap dan seluruh tamu undangan, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap berkenan untuk beramah tamah di ruang gadri.
Kami persilakan Bapak Ibu para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap untuk dapat beramah-tamah di ruang gadri. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian para tamu undangan. Terima kasih kepada seluruh guru dari BKPPD, teman-teman dari Kominfo, serta tim dokumen dari bagian Humas dan Protokol. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para penerima SK, kami ucapkan sekali lagi selamat dan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Tadi kita kelupaan ya, setelah menerima map pulangnya, tapi alhamdulillah bagus, lancar. Terima kasih. Meskipun tadi kita digladikan sudah mudeng semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Pengarahan. Sekarang. Dan sebelum penandatanganan secara keseluruhan atau dengan tim dari BKPPD, terlebih dahulu ada pengarahan teknis dari Pak Kabid, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menerima SKPNS. Sini aja, Bu. Ini yang telah menerima SKPNS dan juga bagi PNS lama yang semuanya telah mengikuti sumpah janji PNS. Semoga melalui kegiatan ini Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Kaban, untuk tetap memotivasi, tetap produktivitas dalam kinerjanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tindak lanjut kegiatan ini yaitu bagi Bapak Ibu yang berada di titik lokasi, 34 titik lokasi, untuk yang di 34 titik lokasi, penandatanganan berita acara sumpah serta penyerahan SK nanti akan diatur kemudian oleh tim kami dari BKPPD, sedang disusun jadwalnya dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan untuk yang berada di pendopo, hari ini sudah bisa dilakukan penyerahan SK sekaligus penandatanganan berita acara. Nah, penandatanganan berita acara pun ini khusus untuk yang PNS baru. Sedangkan yang PNS lama karena datanya belum masuk, masih diinventarisir, ini akan dilakukan kemudian hari. Kemudian nanti akan diundang ke BKPPD tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang di pendopo maupun di 34 titik lokasi, perlu kami sampaikan bahwasannya terkait dengan kepegawaian, untuk yang PNS ini, SK PNS itu sudah di-input melalui aplikasi e-file, sudah ada di aplikasi e-file. Tetapi yang SK CPNS Bapak Ibu sekalian ini masih banyak yang belum di-input di aplikasi e-file. Karena untuk kenaikan pangkat, untuk layanan administrasi kepegawaiannya, pangkat, KGB, pensiun itu kita sudah menggunakan aplikasi e-file. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang khususnya PNS sekarang ini, sebagai mana yang terpampang di spanduk, Bapak Ibu ini sudah masuk kepada ASN milenial. Awal pendaftarannya sudah melek IT,
Kami harapkan untuk dapat dimanfaatkan dan bisa menjadi pionir, contoh kepada ASN yang lain. Kira-kira sanggup nggih Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi yang namanya e-file gitu. Silakan nanti dokumen-dokumen apa aja yang tercantum di e-file silakan untuk diupload sesuai syarat dan ketentuan. Itu aja dari kami. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu sekalian. Nanti sudah dapat snack yang di pendopo? Belum? Waduh. Ada. Untuk yang di Tilok kami sampaikan selamat juga. Nanti terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, terutama kepada Bapak Koordinator Wilayah Korwil UPTD Pedanka, kemudian kepada Kepala UPTD Puskesmas, kemudian kepada pimpinan RSUD baik Cilacap maupun Majenang atas fasilitas yang diberikan, dan kepada seluruh peserta pengambilan sumpah ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan kegiatan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, banyak hal-hal yang dirasa belum sempurna. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim yang di Tilok 34 Tilok, silakan untuk dapat menyesuaikan rencana selanjutnya sambil memantau perkembangan melalui grup kapan pelaksanaan pembagian serta penyerahan SK-nya. Untuk yang di pendopo nanti kami serahkan pada teknis tim kami dari BKPPD. Monggo, Bu Rina. Oh iya, makasih banyak ya. Aduh, untuk merekapitulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini hadir di pendopo untuk 57 ASN, beruntung ya hari ini bisa langsung diterimakan. Untuk rekan-rekan yang lain yang ada di 34 Tilok itu masih menunggu jadwal yang akan kami susun. Kemungkinan minggu depan baru bisa dilaksanakan. Nah, nanti teknisnya seperti biasa, SK diserahkan. Jangan lupa untuk penandatanganan berita acara itu diperhatikan namanya nggih, karena biasanya itu suka keliru karena ada nama saksi dan nama kolom saksi, kolom tanda tangan saksi serta kolom tanda tangan untuk Pak Bupati. Nanti diperhatikan letak kolom tanda tangannya di mana. Itu untuk dokumen berita acara sumpah yang akan ditandatangani sebanyak 3 rangkap. 3 ya, Mas Ardi dan Mas Tangguh kemarin disiapkan 3. Ya, kita mulai aja, monggo.
Iya. Manggil SK terus kok ikut SK terus tanda tangan ya. Nanda dulu ya. Iya. Bulan. Nanda boleh Nanda nih. Nanda. Ini nomor sini langka. Oh penyerap ini sudah kena. Apa mau nggak simbolis. Tapi gini urung ya. Gini urung. Panggil. Untuk yang pertama, kami mohon ke depan atas nama Nanda Dwi Armanda. Nanda Dwi Armanda.